Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu keluarga besar Majelis Taklim Kajian Umum Rutin Muslimah Kota Kediri yang disingkat dengan Kurma. Napa kepanjangannya Kurma? Kajian Komunitas Silaturahim Ummahat As-Solihat. Oke. Oh, saya kira tadi kajian umum rutin muslim. Iya, keliru nggih tibane, ngarang berarti nih Pak. Iya. Kalau gitu saya akan berpantun dulu. Ya. Biar kesalahan saya terhapus. Pergi ke pasar membeli kurma, tidak lupa membeli buah delima. Semoga Majelis Taklim Kurma semakin berjaya menebar dakwah dan ilmu untuk umat semua. Amin. Malih napa sampun mawon nggih. Ibu-ibu keluarga besar komunitas silaturahim Ummahat As-Solihat Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa umur panjang, manfaat berkah, sehat lahir batin, dan murah rezekinya, melimpah penuh berkah, turah-turah, bisa untuk menambah sedekah dan sangu ke Mekah. Jangan lupa mampir ke Madinah. Nggih, pokoknya yang Ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Shalawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2026 Miladiyah. Di kesempatan hari ini yang tema kita adalah aktualisasi nilai puasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan. Saya kira ini menurut hemat saya adalah amat penting untuk ibu-ibu ketahui. Karena selama ini ibu-ibu, kita itu menjalankan ibadah itu masih sebatas apa? Memfungsikan ibadah itu sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai menjangkau pada sakjane aku ki poso ki ben apa. Pernah bertanya begitu? Nanti ibu-ibu.
sakjane aku menahan rasa lapar dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenam ki ben dadi apa aku ki sakjane. Pernah bertanya begitu? Belum ya? Sakjane aku sholat sehari semalam 5 kali ki ben apa? Pernah bertanya begitu ibu-ibu? Belum ya? Kalau belum ini saya tanya. Ya. Nanti silahkan dijawab ya. Dijawab. Kita mulai dari rukun Islam itu. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Nomor 1 apa? Syahadat. Ya, syahadat itu bunyinya gimana bacaannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa itu? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertanyaannya adalah, itu kan kesaksian kita ya, bahwa kita memantapkan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sudahkah kita ini kemudian betul-betul menganggap bahwa Tuhan kita itu hanya Allah saja? Yang ini tidak usah dilahirkan jawabannya ya, ini cukup dibatin saja. Apakah ketika Allah memberikan limpahan harta atau mungkin memberikan sebuah kedudukan, jabatan kepada kita ya, lalu terkadang itu muncul rasa sombong, aku duwe bondo luwih akeh tinimbang si A, tinimbang si B, lalu muncul kesombongan. Hakikatnya munculnya kesombongan itu sebenarnya sebagai bukti bahwa sesungguhnya dia belum sepenuhnya kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tadi itu masih diragukan. Ya. Tapi kalau orang yang diberi limpahan harta atau mungkin jabatan atau yang lain-lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya, tapi dia tetap menganggap bahwa limpahan itu tadi tidak ubahnya seperti ketika kita ditimpa musibah ya, entah itu sakit atau kekurangan harta dan lain sebagainya. Artinya apa? Tetap dianggap sebagai ujian ya. Diberi limpahan harta adalah ujian, ditimpa musibah kekurangan harta itu juga ujian. Artinya meskipun tambah hartanya, meskipun tinggi kedudukannya, ya itu tidak menjadikannya kemudian sombong. Tapi juga ketika ditimpa oleh musibah, entah itu sakit, kekurangan harta, ya, tetap dia juga bersabar. Maka jika dia bisa memelihara itu, maka kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu bisa diyakini kebenarannya ya, kesaksiannya itu benar ya. Tapi kalau masih goyah dengan tambahan harta, tambahan nikmat-nikmat yang lain, lalu dia jadi kurang taat kepada Allah dan lain sebagainya, nah ini menunjukkan bahwa kesaksiannya masih belum benar ya. Pada intinya begini, ketika kita sudah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita kemudian akan terdorong untuk meyakini bahwa setiap amal perbuatan kita sekecil apapun, kelak aku akan mempertanggungjawabkan di hadapan Zat yang Maha Esa. Dan bahwa apa yang aku lakukan haruslah menggunakan metodologi yang resmi. Metodologi yang resminya apa? Yaitu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amal perbuatan kita khususnya yang mahdhoh ya,
yang seperti sholat, ibadah-ibadah mahdhah itu ya, puasa dan lain sebagainya, kalau tidak dilandaskan pada contoh instruksi dari Nabi SAW, maka tidak diterima ya. Maka sebagai bentuk dari konsekuensi kesaksian kita terhadap dua hal tadi itu, kesaksian tauhid dan kesaksian Rasul, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul, maka implementasinya, aktualisasinya adalah setiap amal perbuatan yang kita lakukan nanti kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harus menumbuhkan itu. Itu tentang syahadat. Lalu yang kedua, rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Ya, sholat. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Tujuannya apa kira-kira ibu-ibu? Nah ini, kalau ini pertanyaan ini perlu dijawab dengan jahar, dengan apa? Dengan terang-terangan. Kenapa? Kalau ibu-ibu ditanya, ibu-ibu itu melaksanakan sholat itu, tujuan Allah memerintahkan ibu-ibu ini untuk melaksanakan sholat itu apa? Kenapa nih kok? Agar ibu-ibu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu? Surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah dari apa yang telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad, dari kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah dengan ibadah sholat itu pahalanya lebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Dan Allah mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, di situ yang saya garis bawahi adalah wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perintah Allah adalah dan dirikanlah sholat. Sholat itu, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuannya itu, sholat itu targetnya apa? Untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang pertanyaannya, setelah tadi pertanyaan pertama nampaknya respon jawabannya kurang kompak tadi ya, bahwa ibu-ibu melaksanakan sholat itu tujuannya apa tadi belum tahu ternyata. Tujuannya apa? Agar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah sholat ibu-ibu yang sudah dikerjakan selama ini sudah seusia sekarang lek dihitung mbuh ping pira salate pisan? Tapi sudahkah ibu-ibu merasakan bahwa dirinya dengan sholatnya, melalui sholatnya itu sudah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nun, pertanyaan ini pun seperti ini jawabannya ada sundi. Sampun apa dereng? Wonten sing sampun juga. Karena masih juga ngerasani, ya, masih juga maido, ya, masih juga menyakiti hati saudaranya, masih juga mengentit, ya, masih juga mengambil hak orang lain ya, tanpa izinnya, masih juga berbohong dan lain-lain. Ya, itu artinya apa? Ternyata belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan berikutnya, mengapa kok sholatnya belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ayo, kalau ada pertanyaan, mengapa kok sholatnya belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kenapa kira-kira ibu? Iki sakjane pengajian apa ulangan tuh iki?
Nggak, kita introspeksi ya, supaya kita sholat itu tidak hanya sekedar mendapat pahala sholat, tetapi dapat manfaat dari sholat. Karena Rasulullah pernah bersabda, kalau ibu-ibu nanti membuka tafsirnya yang saya baca tadi itu, ayat 45 surah Al-Ankabut tadi, silakan dicatat nanti, cari tafsir di mana saja, ya. Nanti akan ketemu nanti, ya, hadis, ya, sabda Rasul yang menyatakan begini: barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari sholatnya. Artinya sholatnya sia-sia jadinya, ya. Berarti ibu-ibu selama ini sholat sing khusuk sing temenanan itu, tapi kok masih ngerasani, masih mengentit tadi, masih macam-macam tadi, berarti tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Terus pundi kalau begitu? Kan eman-eman apa mboten? Eman-eman saestu. Padahal jelas loh perintahnya Allah tadi, inna sholata tanha anil. Jadi dirikanlah sholat, di mana sholatmu itu harus sholat yang bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Lah piye carane sholat supaya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Itulah PR kita. Piye supaya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ala wong sholate Allahu Akbar, iki engko bar sholat kingko aku arep blonjo iki nggih sahur. Ya. Nyusun program. Nggih to? Lah kok guyu-guyu niki? Napa kulino niki ketoke? Ya. Nanti setelah pengajian ini ibu-ibu harus berusaha untuk tidak nyusun program dalam sholat. Sanggup kira-kira? Bersedia ya? Kalau ditanya sanggup, insya Allah memang nggak apa-apa jawaban insya Allah. Tapi kalau bersedia, insya Allah berarti nggak bersedia ini. Wong angkone lo bersedia apa tidak? Ya jawabannya kok insya Allah. Kita tidak punya kemauan berarti. Ya, jangan lagi menyusun program dalam sholat. Ada lagi Allahu Akbar. Masya Allah kunciku mau tak boleh. Ra ketemu. Rumah saku mau tak kantongi, apa kelambiku mang ganti yo. Engko gek ceblok. Terus diingat-ingat terus. Sampai akhirnya ketemu juga dalam sholat juga. Ya. Iki mah wis pirang rakaat ya. Ya. Nah kalau sholatnya seperti itu kira-kira ibu-ibu bisa tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Setelah selesai sholat, nanti yang membekas itu bukan nilai-nilai sholatnya, tetapi apa? Susunan program tadi itu, ya, sing wis tuwirik-tirik akan dilaksanakan itu. Kalau setiap kali kita melaksanakan sholat seperti itu, sholatnya itu tidak akan pernah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Buktinya apa? Buktinya banyak ibu-ibu, itu para koruptor itu ternyata banyak loh yang umat Islam itu. Dan bahkan umat Islam yang taat, dalam artian ibadahnya itu khusyuk loh itu. Sholatnya luar biasa loh itu, tapi kok juga masih korupsi. Itu karena apa kira-kira? Sholatnya belum diupayakan bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ibu-ibu nanti setelah ngaji ini, kurma ini, ya, berusahalah untuk sholatnya yang khusyuk. Bagaimana cara sholat khusyuk itu? Sholat khusyuk itu niatnya harus ikhlas, ya, ikhlas betul karena
orang kalau melakukan satu pekerjaan dan ikhlas, mesti mengerjakannya sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau tidak ikhlas karena Allah, iki aku kon angkat-angkat ngene sakjane diopahi pira to. Upah rusakmu noe. Sing diangkat dibanting-banting juga. Karena tidak ikhlas, ya, karena tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas mesti akan sungguh-sungguh. Terus trik yang kedua apa? Setelah ikhlas itu untuk sholatnya agar khusyuk itu, pandangan matanya itu harus mengarah ke tempat sujud. Jangan HP ku mah tak kayak ngendi ya. Itu memang setan itu kalau merusak kekhusyukan, kan ada setan yang memang kerjaannya ganggu orang sholat. Namanya Khonzab namanya siapa? Khonzab namanya. Iya, Khonzab itu nama setan yang suka menggoda orang sholat. Sampun tepang. Makanya ini saya kenalkan. Saya kenalkan. Namanya siapa? Khonzab namanya itu. Iya, itu nama setan yang selalu menggoda orang sholat. Setan ini namanya, jadi nama ini sepertinya bagus. Jangan digunakan untuk memberi nama anak cucu loh, kayak. Nanti akan tumbuh anak yang suka mengganggu orang sholat nanti, ya. Ya, Khonzab namanya itu. Dia kalau mendengar adzan itu lari jauh dia. Tapi kalau adzan selesai kembali dia. Ganggu. Lalu orang sholat disebel-sebel bokongnya. Iya, supaya apa? Iki ketoknya aku nentut iki. Betul. Loh, ini yang saya sampaikan ini hadis loh Ibu. Saya tidak ngarang. Ya, saya tidak ngarang. Cuma dengan bahasa saya saja ini, ya, tidak dengan bahasa Arab. Ya. Jadi ditiup-tiup pantatnya itu supaya orang yang sedang sholat itu was-was. Iki aku pengentut ya. Makanya Rasulullah berpesan, apabila kamu mengalami hal demikian, jangan tergesa-gesa membatalkan sholatmu hingga kamu mendengar suaranya. Kalau sudah jelas tut. Ya. Lah tapi ada yang tidak tutok. Hanya bes. Kalau kamu tidak mendengarnya hingga kamu mencium baunya. Ambune kok koyok kabel kobong. Bisa. Ya. Tapi kalau enggak, suaranya tidak terdengar, baunya juga tidak, berarti setan itu. Ya, setan. Kalau jelas-jelas setan, ada tuntunannya itu. Tuntunannya apa? Bacalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kemudian menoleh sedikit ke kiri sambil seperti orang meludah tetapi tidak mengeluarkan cairan. Dalam sholat itu ya. Tuh 3 kali. Tuh begitu. Tapi tidak usah disuarakan tuh. Ini supaya saya memberi contoh biar bisa diketahui ya, bisa diketahui ya. Itu tuntunannya. Jadi apa? Jika merasa begitu tadi, kok tidak mendengar suara, tidak mencium aromanya juga, berarti pastikan bahwa itu setan. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bacaan ta'awudz yang lain, karena bacaan ta'awudz itu bukan itu satu-satunya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim juga boleh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu kemudian toleh ke kiri sedikit, tidak terlalu nemen nolehnya ya. Tapi lihat dulu di sebelah kiri ada orang enggak. Iya. Kalau ada orang nanti bisa tersinggung. Iya. Begitu caranya. Jadi mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud untuk menjaga kekhusyuan. Iya. Kemudian yang lainnya apa? Nah ini yang penting itu. Ini sebenarnya yang ingin saya garis bawahi itu. Memahami dan menghayati bacaan sholat. Ibu-ibu itu sebenarnya paham tidak itu bacaan dalam sholat itu?
Memahami nopo mboten itu? Napa namung ngapal tok itu? Saya yakin kok apal tok lah, itu terbukti bisa nyusun program itu karena apal itu. Nggih. Jadi di lisannya ini membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu di lisannya, di mulutnya. Tapi di sini ini apa? Goleki barang hilang. Nah, itu tadi. Ya. Jadi ibu-ibu sekali lagi nanti setelah ngaji ini upayakan untuk bacaan-bacaan sholatnya dilihat kembali, difahami. Itu kandungannya ibu-ibu. Ini selain bacaan Al-Qur'annya loh ya. Belum kalau Al-Qur'annya dibaca dan oleh ibu-ibu difahami juga. Silakan ibu-ibu yang dibaca misalnya paling mudah sing tak waca ning salat ki pokoke kulhu karo napa biasane niku? Tidak apa-apa, boleh. Asalkan juga memahami, menghayati kandungannya, maknanya. Jangan sing diwaca kuwi, ya tapi yo ndak paham-paham. Makanya sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu karena tidak memahami dan tidak menghayati bacaannya. Coba dihayati, ibu-ibu. Ya. Insya Allah itulah nilai-nilai yang nanti bisa mencegah ibu-ibu dari perbuatan keji dan mungkar itu di situ itu. Lalu tips yang terakhirnya agar sholatnya khusyuk itu adalah tumakninah. Tumakninah sholatnya. Jangan ingko selak budaya yang pengajian yang jendit. Jangan. Baik, ini masalah sholat ini, masih masa sholat. Belum aktualisasi nilai puasa ini, belum sampai pada target yang ingin saya sampaikan ini. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita melaksanakan sholat itu tujuannya, mengapa Allah memerintahkan kita sholat? Tujuannya apa tadi? Agar sholat kita itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ibu-ibu usahakan semaksimal mungkin bagaimana supaya sholat ibu-ibu itu bisa mencegah ibu-ibu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu usahakan semaksimal mungkin sholatnya kudu bener. Ya, yang jelas nilai-nilai dalam sholat, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam sholat itu? Karena sholat, sekali lagi ibu-ibu, tidak hanya berfungsi sebagai rutinitas atau ritual ibadah saja, bukan. Tetapi di samping itu fungsi sholat itu adalah membentuk karakter, mendidik kita supaya menjadi manusia-manusia yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Piye carane itu loh. Kan dalam sholat itu ada bacaan-bacaannya yang bagus-bagus. Artinya apa itu? Setiap kita ngomonglah yang selalu mendatangkan manfaat kebaikan. Ya. Dalam sholat itu kita diajari untuk ruko, sujud. Ruko itu simbol kepatuhan itu sebenarnya ibu-ibu. Ruko itu adalah mengajarkan kita untuk patuh terhadap apa? Patuh terhadap aturan. Kalau konteksnya aturan agama, ya kita patuh kepada aturan agama. Kalau ibu-ibu mungkin di posisi sebagai seorang karyawan atau pegawai negeri, patuh kepada aturan-aturan pemerintah dan lain sebagainya. Ya. Karena kita dilatih untuk patuh itu. Kemudian ada sujud. Sujud itu simbol apa itu? Di samping itu fungsinya adalah sebagai ritual ibadah kita kepada Allah. Sujud itu merupakan simbol ketawaduan. Apa? Tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah hati. Ya, merendahkan diri karena Allah. Ibu-ibu itu berpenampilan merendahkan diri di hadapan sesama karena Allah, itu diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan merendahkan diri karena memang hina, tidak, tetapi dalam rangka untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Nah ini ibu-ibu. Jadi dalam sholat itu kita dididik untuk apa saja tadi? Patuh terhadap peraturan, kemudian apa tadi?
ketawaduan, terus ada juga disiplin. Sholat itu melatih kita untuk apa? Disiplin. Karena setiap kali datang waktu sholat zuhur, kita mengerjakan sholat zuhur. Datang waktu sholat asar, kita sholat asar. Waktu sholat maghrib, kita sholat disiplin, tertib, dan teliti. Sehingga apabila kita mengerti itu, memahami itu, ya, oh ternyata sholat itu melatih kita untuk disiplin, melatih kita untuk tertib, melatih kita untuk rapi. Kalau sholat berjamaah itu kan harus rapi, melatih diri kita untuk teliti, bacaan-bacaannya, rokaatnya, dan lain sebagainya itu. Maka kalau kita bisa mengaktualisasikan itu, kita akan terhindar dari penyakit kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Ya, disingkat jadi kudis. Juga kurang rapi, kutil, kurang teliti. Kurang teliti. Terus apa lagi tadi ya? Kurang, ya. Kusrek, kurang sregep. Ya. Baik. Jadi itu tentang sholat. Jadi sholat itu harus diambil nilai-nilainya, Ibu, supaya fungsi yang kedua. Jadi kita kalau melaksanakan amal ibadah itu tidak hanya mendapat satu, yaitu mendapat pahala, tidak, tetapi hendaknya juga mendapat manfaat-manfaat yang lain. Ya, manfaat mengedukasi diri kita. Begitu seterusnya. Ini rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Nggih. Yang ketiga napa Ibu-ibu? Kok mboten apa rukun Islam? Zakat. Zakat itu apa targetnya itu Ibu-ibu? Pirsa napa mboten? Dalam surah At-Taubah, iya. Ayat berapa itu? Ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka, dari orang-orang kaya itu zakat, ya, sedekah. Di mana sedekah itu berfungsi, tujuannya apa? Mensucikan mereka, membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan harta yang disedekahkan itu. Jadi target kita bersedekah, berzakat itu apa? Mensucikan. Mensucikan dari apa? Dari kotoran apa? Napa Ibu-ibu? Kekikiran. Kikir itu kotor loh itu. Tapi melekat pada diri kita. Jadi jangan berharap ibu-ibu bisa melepas kikir. Ya, kalau ibu-ibu melepas kikir, berarti lepas juga sifat manusianya. Berarti ibu-ibu bukan manusia nanti. Ya. Iya, jadi malaikat jadinya. Iya, jadi pada diri kita itu Allah telah menciptakan sifat-sifat baik, juga sifat-sifat buruk, dan itu melekat ibu-ibu pada diri kita. Kita tidak diperintahkan untuk melepas yang buruk-buruk, tidak. Ya, tetapi untuk mengendali, perintah Allah itu hanya mengendalikan. Ya, karena kikir itu jangan dikira tidak ada manfaatnya loh. Ibu-ibu kalau tidak diberi sifat kikir, kira-kira gimana? Yo berah-berah kira-kira. Nyoh, duwe apa-apa bojone barang yo nyoh kekne wong. Iya, karena tidak punya pengendali nanti. Iya, ada manfaatnya, ada positifnya. Mengapa Allah kok menciptakan itu? Jangan dikira yang buruk-buruk itu tidak ada kebaikan di dalamnya loh ya. Makanya Allah pernah berfirman, asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum. Mudah-mudahan kamu tidak menyukai kepada sesuatu, tetapi bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu mendatangkan kebaikan. Dan bisa jadi apa yang kamu sukai itu ya, belum tentu loh itu baik bagimu, tapi bisa jadi justru mendatangkan ketidakbaikan. Nah ini ya, jadi
zakat itu fungsinya, zakat sedekah ibu-ibu, pertanyaannya, apakah ibu-ibu yang selama ini sudah berzakat, sudah bersedekah, itu ibu-ibu sudah bisa mengeliminasi, sudah bisa melemahkan kekikiran pada dirinya? Sampun apa dereng? Non? Sebenarnya untuk mengetahui indikasi aku ki masih didominasi oleh sifat kikirku itu mudah sebenarnya. Ibu-ibu kalau mengeluarkan infak, entah di kotak infak atau di kekne wong meminta-minta itu lek milih sing paling welek. Okay. Itu berarti masih dominasi kekikiran itu. Padahal nilainya sama loh itu. Nggih toh? Padha-padha 2000 nil. Wong pada akhirnya sing 2000 apik dhewe kuwi mau, akhirnya ya dikekne wong juga nggih belanja juga. Tapi mengapa kok sing diduwi sekne sik welek sik? Itu sebenarnya bukti loh bahwa kita ketika itu kikir sebenarnya, didominasi oleh kekikiran. Merasakan itu tahu mboten? Jadi ibu-ibu kalau masih juga nanti setelah ngaji ini nggih, ya umpamanya entah berinfak di mana saja kok milih sing welek, itu berarti sedekah zakat panjenengan belumlah mencapai target mensucikan tadi. Jadi sedekah zakat itu fungsinya apa tadi? Targetnya apa? Mensucikan. Bagi muzaki, bagi orang yang bersedekah, yang berzakat, membersihkan, mensucikan dari kekikiran. Tapi juga bagi yang menerima, sebenarnya juga mensucikan. Namanya zakat loh. Zakat itu dari kata zakah. Zakah itu artinya membersihkan, ya, mensucikan, membersihkan. Zakiyun itu artinya suci, bersih. Zaki, ada orang namanya zaki, itu artinya bersih. Pakai za ya, bukan pakai dal. Kalau pakai dal, zaki itu artinya cerdas. Ya, zakiyun, ini zakiyun, zakat. Jadi mensucikan, bagi si penerima mensucikan iri dengki. Yang semula mungkin orang yang belum menerima zakat atau sedekah itu biasanya itu mesti komentar, wah wino wong kuwi sugih mlegedu. Tapi sak cuwi lebas, gak kecer, gak kecipratan iki aku. Ibaratnya wong kuwi ngegem banyu no, gak ketes. Tapi lantaran orang kaya itu kemudian tadi bersedekah, berzakat, akhirnya mereka si penerima itu jadi bersih. Jadi zakat itu juga membersihkan orang yang menerima zakat, menerima sedekah. Bar kuwi wis, wah, wong kae sugih tapi masya Allah. Pokoknya duwe apa-apa ngono mesti. Wong aku ngancani sedilut, lungguh ngene ya wis. Moro-moro sing rupa abang, pasti begitu ya. Nah ini jadi ibu-ibu, kalau sholat tadi targetnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau zakat apa? Membersihkan, mensucikan. Jadi ibu-ibu kalau sedekah, kalau infak memang niatnya karena Allah, ibadah, maka dapat pahala. Tapi targetnya apa? Membentuk karakter kita supaya menjadi orang yang tidak kikir. Nah, kalau ibu-ibu sudah bisa mengendalikan kekikiran tadi itu, ya insya Allah berarti sedekah zakat ibu itu sudah ada manfaatnya bagi ibu-ibu. Ya, baik, itu yang ketiga. Sekarang yang ya ini target kita di sini tentang puasa. Kalau puasa targetnya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang saya garis bawahi di yang akhir ini. Agar kalian bertakwa. Puasa itu targetnya adalah takwa. Apa itu artinya takwa itu, ibu-ibu?
takwa itu pemahaman ringkasnya adalah takut. Ya, karena kayaknya bahasa Indonesia takut itu diambil dari kata takwa. Ya, takut apa? Takut jangan-jangan Allah menimpakan azab atas diriku karena mungkin aku melakukan kesalahan, aku melakukan perbuatan dosa, sehingga saking takutnya itu kemudian dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Itu orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita melaksanakan puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya puasa kita itu menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa itu apa? Oke. Napa ibu-ibu? Niki mungkin ngantos jam pinten to? Kula ampun krasa liar nggih. Nggih. Jadi targetnya adalah takwa, dan supaya kita menjadi orang yang bertakwa itu, nah ini tugas kita. Puasa supaya menjadikan kita orang yang bertakwa itu poso sing piye. Lah selama ini ibu-ibu, umumnya orang-orang yang di sana loh, ibu-ibu di sini, ya, itulah poso niku wis pokoke tidak makan, tidak minum, yang punya suami ya tidak berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya. Wis pokoke kuwi. Memang secara hukum agama itu sudah sah puasa seperti itu. Meskipun jek ngerasani, ijek tadi, mengentit tadi, ya. Kan puasa itu batal apabila napa nika? Hal-hal yang membatalkan puasa itu. Iya, makan dengan sengaja. Wong makan lupa saja ndak batal kok. Ya. Jadi ibu-ibu misalnya makan sarapan sampai kenyang. Begitu selesai makan baru ingat, dieling nih. Kata Rasul lanjutkan itu. Karena dia telah diberi rezeki oleh Allah. Asalkan lupa sungguhan loh ya. Nanti tok-tok lupa. Ya. Jadi itu sudah sah sebagai puasa, sebagai bentuk ibadah tadi itu. Tapi puasa yang seperti ini yang hanya sebatas menahan rasa lapar, rasa dahaga, ya, tetapi masih juga melakukan hal-hal yang tercela, ya tadi ngerasani, mengambil hak orang lain, menipu, ya. Kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang menjalani puasa tetapi tidak mendapatkan sesuatu pun dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Maksudnya adalah orang seperti ini. Ya, orang yang sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim melaksanakan puasa tadi itu, menahan rasa lapar dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenam, tetapi masih ngerasani, menipu dan lain sebagainya tadi. Dia tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Artinya apa? Sia-sia seperti itu. Ya. Masih banyak yang lain itu, sabda Nabi yang lain, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, selalu mengamalkan itu, maka Allah tidak butuh lagi upaya dia untuk lapar-lapar dan dahaga itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Artinya sia-sia itu, sia-sia. Jadi oleh sebab itu, kira-kira ibu-ibu, yang bisa kita ambil nilai-nilai apa dari kita menjalankan puasa, yang bisa kita wujudkan, kita aktualisasikan dalam kehidupan itu kira-kira apa? Kenapa ibu-ibu? Dalam kita melaksanakan puasa itu hakikatnya Allah itu hendak mendidik kita, melatih kita
untuk jujur sebenarnya. Ya, puasa itu kan dominasi nilai jujur itu sangat tinggi itu. Mengapa? Karena sesungguhnya puasa itu adalah urusan diri kita masing-masing dengan Allah. Menurut pandangan ibu-ibu, mungkin saya ini puasa, ya. Karena di sini tidak ada kue, tidak ada minuman yang tidak ada. Ya. Tetapi ibu-ibu kan tidak tahu. Saya tadi berangkat ngopi dhisik, ya, misalnya. Atau makan camilan apa, ibu-ibu kan tidak tahu. Tapi tidak saya lakukan. Karena saya sadar bahwa Allah sedang melatih diri saya ini untuk jujur. Jadi ibu-ibu, yang pertama adalah nilai kejujuran itu loh yang bisa kita petik, kita ambil dari kita melaksanakan puasa itu. Insya Allah ibu-ibu, kalau nilai jujur itu kita implementasikan, ya kita terapkan atau kita internalisasikan dalam diri kita, sehingga kita jadi apapun, status kita apapun, apakah sebagai seorang istri, atau kalau saya laki-laki sebagai seorang suami, atau seorang bapak, atau seorang anak, atau seorang guru, seorang pejabat, seorang pedagang, ya. Kalau sudah menerapkan kejujuran, insya Allah dia tidak berani lagi melakukan kecurangan. Ya, si pedagang tidak akan berani mengurangi timbangan, tidak berani mengurangi takaran, tidak berani ngentit tadi. Ya, para pejabat tidak berani lagi untuk korupsi. Yang guru tidak akan berani mengajarkan keburukan-keburukan kepada anak didiknya dan lain sebagainya. Jadi kalau kejujuran itu sudah melekat pada diri kita, itu jadi enteng ibu-ibu. Ya, persoalan-persoalan akan mudah diselesaikan karena jujur. Tapi kalau sebaliknya orang tidak jujur, itu persoalan kecil malah justru jadi besar. Ada seorang pasien ditakoni misalnya oleh dokternya, sampai ke sini mau berobat dari sakit, yang sampai keluhkan apa? Ngeten Pak Dokter atau Bu Dokter, saya merasakan ada ini. Kalau yang disampaikan itu kebohongan semua, nanti bisa jadi terapinya ini obatnya akan keliru nanti. Diombe iso-iso malah parah nanti. Ya, gara-gara apa? Ngapusi. Tapi kalau jujur ibu-ibu, dalam persoalan berumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah apa saja, masing-masing anggota keluarga kok menyampaikan, ya, apa-apa yang jujur disampaikan, selesai masalah itu. Mudah diselesaikan apapun ibu-ibu. Ya. Jadi gerojokan jadi kericikan. Kalau jujur, jadi kriwian, kok kericikan. Tapi untuk orang yang tidak jujur, persoalan kecil bisa jadi besar. Ya, kriwian jadi gerojokan. Ngaten nggih kira-kira ya. Ini kejujuran ini ibu-ibu. Tapi apa ndak boleh loh Pak berbohong? Boleh. Bohong itu tapi hanya dibatasi tiga perkara saja. Apa itu 3 perkara itu? 1, untuk keharmonisan, ya, berumah tangga. 3 ini kopi misalnya, lalu diminum suaminya. Piye Pak rasane Pak? Wah jos kopi ini sampean ngalah nih Brontoseno. Ya ngalah Brontoseno. Gini. Jajalan toh lah, luar biasa. Kalau saya biasanya itu pakai istilah ibu, kalau dibikinan kopi, rasanya kayak Isra Mi'raj Bu. Padahal kadang enek rasa asin, kira-kira keliru. Sendok yang untuk garam dipakai untuk apa? Untuk nyiduk gula. Ya, jadi ketutan asin. Ya, jadi berbohong sedikit untuk itu nggak apa-apa.
kan jadinya harmonis kemudian, harmonis ya. Kemudian bohong yang boleh lagi itu apa? Bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, bersengketa, itu boleh berbohong. Ya, demi untuk mendamaikan. Yang ketiga adalah berbohong dalam rangka siasat perang. Nah, itu boleh. Selebihnya tidak boleh. Ya, enek dompet aja, enek duitnya barang, nah, ngaku ini tidak ada. Ya. Lendengi belanjanya sing dengi apa? Apa wis enggak to, Bu? Belas neng tanganku ora enek belas. Lah wong disimpen neng dompet rek. Nah, itu ngapusi kalau itu. Ya, baik. Niki mboten ngajari ngapusi lho nggih. Ini berbohong seperti itu tidak boleh, ya tidak boleh. Baik. Jadi bohong itu boleh, tapi hanya itu tadi. Selebihnya tidak boleh. Harus jujur dalam segala hal. Kemudian nilai apa lagi, Ibu-ibu, yang ada di dalam pelaksanaan puasa itu? Selain nilai kejujuran, nilai apa lagi? Nilai kesabaran. Ya, sabar. Kita dilatih untuk sabar, mulai dari terbit fajar hingga terbenam. Meskipun di siang hari itu kadang terasa ya lapar, dahaga, ya, pamane ndelok IWA kok enek sing nguji, ya, enek sing posting apa ngupload es campur, es oyen. Nah, tapi sabar. Artinya kita dilatih untuk mengendalikan diri kita, ya, sampai waktu yang telah ditentukan. Kalau ini kita pahami, lalu kita ambil dan kita internalisasikan, kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran itu, ya, maka insya Allah ibu-ibu, kita akan menjadi manusia yang ya tidak mudah meluapkan amarah ketika terpancing emosi kita. Ya, kita akan hadapi secara apa? Secara kepala dingin ya istilahnya itu ya. Oke. Itu jadi ada nilai kesabaran, nilai kesabaran. Ada juga nilai apa lagi dalam puasa itu? Nilai empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oh tibane wong ndak maem kuwi tibane luwe wong ki lek luwe ki rasane lemes ya. Wong ki lek lemes sok-sok lek dipancing emosinya gampang nesu. Oh berarti orang-orang yang kekurangan itu kira-kira juga seperti yang saya rasakan. Sehingga kemudian dia kalau sampai kepada pemahaman itu akan punya kesimpulan bahwa oh lek ngono wong ngono kae sok-sok gampang nesu bisa jadi ya kekurangan. Lek ngono aku lek roh wong ngono kae aja nganti sepisan-pisan mancing-mancing kemarahannya dan lain sebagainya. Lek awake dhewe ki dijiwit loro, jangan sampai jiwit orang lain. Jadinya akan begitu. Dan lain-lain. Ya. Di dalam puasa itu banyak ibu-ibu nilai-nilai yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu ibu-ibu, jika kita bisa mengambil nilai-nilai itu dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah sebenarnya yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa tadi itu, itunya nilai-nilainya tadi itu. Bukan menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenam. Bukan itunya yang mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Itu hanya sebagai sarana saja untuk memperoleh nilai-nilai yang kemudian kita aktualisasikan, kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Jika nilai-nilai itu yang kita aktualisasikan, itulah yang menjadi target kita melaksanakan puasa. Sehingga pertanyaannya ibu-ibu, puasa ibu-ibu itu sampai sekarang, hingga sekarang ini sudah bisa mengantarkan ibu-ibu menjadi orang yang bertakwa apa belum? Pertanyaan yang tadi itu jawabannya di sini nih. Jadi ukurannya di situ.
kalau ibu-ibu sudah bisa mengambil nilai-nilainya tadi itu dan kemudian diaktualisasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah nanti yang mengantarkan ibu-ibu menjadi orang yang bertakwa itu. Ya, kira-kira kersa nggih ibu-ibu untuk mengambil nilai-nilai dari pelaksanaan ibadah puasanya? Kersa nggih? Insya Allah malih mengke jawabannya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, setelah ini ada tanya jawab dong, benar? Mboten nggih. Wonten, wonten. Ya. Baik, ini yang rukun Islam yang keberapa ini? Yang keempat, ya, puasa. Jadi puasa itu targetnya itu. Puasa itu melatih kita untuk jujur, untuk sabar, untuk berempati, untuk istiqomah. Ya, istiqomah juga berteguh pendirian. Artinya teguh pendirian itu apa? Kita ini dilatih untuk selalu berbuat baik terus, ya, tidak bosan-bosannya. Sehingga kita tidak mudah goyah atau tidak mudah ditimpa oleh kemalasan, ya, karena mempunyai keteguhan pendirian tadi itu, selalu berbuat baik, inginnya terus selalu berbuat baik dalam keadaan seperti apapun, ya. Dan nilai-nilai yang lain, ada nilai malu juga, malu berbuat maksiat. Nah ini memelihara, menjaga malu itu penting ibu-ibu. Betapa sekarang semakin kesini ibu-ibu, zaman ini semakin mengantarkan orang-orang itu jadi tidak punya malu sekarang itu. Entah itu melalui aplikasi YouTube apa TikTok, ya, macam-macam orang pamer kemaksiatan, orang pamer tindak kejahatan dan lain sebagainya. Ada live streaming itu bunuh diri, ada, wonten nggih? Ada itu, ya, karena sakit hati terhadap pasangannya, jadi dia membunuh anaknya dulu lalu dia bunuh diri, ya, tapi disiarkan secara live streaming khususnya kepada pasangannya tadi itu, tetapi juga bisa ditangkap oleh yang lainnya ternyata, macam-macam. Ini kan tidak punya rasa malu lagi, sehingga ibu-ibu penting untuk kita melalui puasa Ramadan ini kita menumbuhkan rasa malu itu ada 3. Malu kepada Allah, malu kepada sesama, malu kepada diri sendiri. Malu kepada Allah itu bagaimana? Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sumbernya dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini sudah malu kepada Allah dan alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak hanya seperti itu maksudnya, kata Rasul begitu. Tetapi malu kepada Allah itu adalah engkau menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya yang ada di dalamnya itu adalah pikiran, penglihatan, pendengaran, dan lisan. Itu semuanya ada di wilayah kepala. Jagalah itu. Jangan sampai memikirkan kecuali yang baik-baik. Jangan sampai mendengar kecuali yang baik-baik. Penglihatannya juga begitu, lisannya juga begitu. Jangan mengatakan sesuatu kecuali yang bermanfaat dan lain-lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan, engkau menjaga perut dan apa yang ada padanya. Apa yang ada dalam perut itu? Makanan, minuman, dan kemaluan. Jaga. Makanan, minuman harus bisa dipastikan makanan, minuman yang halal. Halalan thayyiban. Kemaluan juga harus dijaga kehormatannya. Lalu Rasulullah melanjutkan, dan engkau mengingat kematian dan kebinasaan. Ya, artinya ingatlah terhadap bahwa dirimu kelak akan mengalami mati dan hancur lebur menjadi debu ketika dikuburkan itu. Karena itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang taat patuh kepada Allah. Lalu yang keempat kata Rasul,
Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia tidak akan berlebih-lebihan di dalam perhiasan dunia. Artinya tidak akan mau bermegah-megah, bermewah-mewah. Barang siapa yang melakukan 4 hal ini, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini berpredikat sahih. Itu malu kepada Allah. Sedang malu kepada sesama adalah 1, jangan sampai menyakiti orang lain. 2, malu kepada sesama itu adalah menceritakan keburukannya kepada orang lain. Caranya bagaimana? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang sumbernya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang melakukan suatu keburukan di malam hari, lalu pagi-pagi, padahal Allah telah menutupi celahnya, ya, mulai dari saat malam itu sampai hari ini. Tiba-tiba di pagi hari itu dia mengatakan, hei fulan, aku tadi malam melakukan demikian dan demikian. Maka kata Rasul, orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya. Ya, aku ndek ingi kae, wayah menjelang hari raya tahun ndek ingi, kuwi enek basar neng kono kae. Aku nyelinep enek kumpulan wong akeh, kae barang-barang sing dijejer neng kono kae enek piro kae tak saut kae entuk akeh. Padahal mulai saat itu Allah menutupi celahnya itu loh. Tiba-tiba hari ini dia menceritakan dengan bangga lagi. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menyesali perbuatan celahnya itu, ya. Dan seolah-olah malah nantang Allah itu. Padahal Allah sudah menutupi loh aibnya itu. Tiba-tiba dia menceritakan sendiri. Aku ndak ingin zaman nom-nom aku biasane blakrak neng kono neng kono itu mesti nek nggone bagasi motor no tak iseni anu sak botol lah paling ora. Kuwi sing oplosan. Engko neng kono ketemu kanca-kanca, ngono ngombe-ngombe neng kono. Wis entek ora karuan, aku sampai jungkir walik. Itu diceritakan itu. Padahal itu perbuatan yang berdosa. Yang seharusnya setelah melakukan itu sampai sekarang Allah telah menutupi itu, harusnya dia bersyukur dan tidak akan melakukan hal itu, bertobat begitu harusnya. Tiba-tiba dia menceritakan itu. Nah, ini orang yang tidak akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu malu kepada sesama. Lalu yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri itu bagaimana? Malu menjaga diri ketika dia berada di hadapan banyak orang, dia harus menjaga kehormatan dirinya. Tetapi ketika sendirian, dia juga harus tetap menjaga kehormatan dirinya. Jangan sampai di hadapan banyak orang dia penampilannya dibagus-baguskan, ya, diapi-api, tapi ketika sendiri dia bermaksiat. Ya. Nah, ini namanya tidak malu kepada diri sendiri namanya. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ini saya kira kemudian yang terakhir yaitu tentang haji, ya, rukun Islam yang kelima apa? Haji. Jangan dipleset nih loh, ya. Kemarin ada yang meleset nih, siapa kemarin itu ya? Panji, ya. Sekarang rukun Islam tinggal 4 kamu, karena yang hajinya dikorupsi, ya. Iya, iya. Baik. Jadi haji itu mengajarkan apa itu haji itu? Haji itu mengajarkan kepada kita tentang apa kira-kira ibu-ibu? Tentang kesamaan derajat di hadapan Allah. Karena baik orang kaya atau orang miskin, orang punya jabatan atau tidak, ya, khususnya laki-laki,
itu pakaian ihramnya itu sama, hanya dua lembar itu, dan harus sederhana, tidak ada jahitannya juga. Ya, ini menunjukkan apa? Di samping kesamaan juga kesederhanaan. Di samping itu juga persatuan, karena orang yang melaksanakan haji itu dipertemukan dengan orang-orang sejagat raya. Ya, bertemu di sana. Artinya persatuan secara global, tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Kita dididik, dilatih untuk bersatu, kompak bersama-sama. Di samping itu juga banyak ya nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Di mana haji itu juga ada sebuah hadis yang menunjukkan mengenai haji mabrur. Apa artinya haji mabrur itu? Haji yang selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang sepulang haji itu sebenarnya dituntut untuk selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan, baik itu dari lisannya atau dari perilakunya. Saya kira ini Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, keliru Bapak. Ya. Bapaknya cuma satu. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan-pertanyaan. Syukur kalau pertanyaannya banyak, lalu tidak sempat menjawab. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Zulfa. Nah, Zulfa nggih. Ini ibu-ibu ini sebenarnya tidak asing ini bagi saya ini, nggih. Banyak ini saya yang mengenal ini. Tadi ketemu banyak ibu-ibu tadi di luar. Bu Edi, Bu. Nggih. Nggih, monggo, Bu Zulfa. Nggih, damel mik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait tadi yang disampaikan Pak Tony tadi, sekarang di era media sosial banyak. Jadi sekarang itu kan banyak channel-channel YouTube. Iya. Saya juga heran. Jadi justru menceritakan Betul. aib keluarga di sendiri itu, dan ternyata memang hal seperti itu tuh termasuknya memang Banyak, iya. Karena memang satu hari kemudian tidak khususnya yang sekarang juga sebenarnya bahas itu yang tentang kasus jadi mengungkap semua yang sebenarnya urusan internal kepada publik gitu ya. Iya. Dengan segala kontroversi yang ada. Jadi itu sekarang banyak seperti itu, dan justru itu yang nonton juga banyak. Nah, bagaimana yang nonton itu apakah juga ikut dibahas atau karena kan kadang komentarnya juga lebih gitu ya, kadang mencari dan seterusnya. Nah, seperti itu gimana? Karena tadi kan harusnya itu menjaga malu kepada sesama ya. Justru Allah menutup aib kita, tapi kita sendiri yang men-share kepada diri. Betul. Kemudian yang kedua terkait sholat yang cuma iman dan khusyuk dan seterusnya. Sekarang ini kan sholat tarawih ya. Kalau mungkin yang sholat yang berjamaah gitu, itu kan banyak juga yang sangat cepat. Iya. Menurut saya itu nggak sampai 20 menit itu 23 rakaat. Nah itu gimana? Kadang bacaannya juga sangat cepat. Terus jadi kan itu ya kadang-kadang kita berjamaah. Nah seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, langsung ya. Yang pertama mengenai ya kita ini memang di era media sosial yang sedemikian terbukanya, apalagi jadi menciptakan peluang memperoleh finansial ya dari kegiatan-kegiatan media sosial seperti itu. Dan memang sudah merupakan sebuah kaidah ya. Pokoknya orang yang berani tampil nyeleneh ya, berani tampil yang aneh,
itu justru akan banyak peminatnya, menarik perhatian banyak orang. Karena memang targetnya adalah finansial, ya. Targetnya satu popularitas, dua ya tentu finansialnya itu, ya. Bagaimana seperti itu ya. Bahkan ada channel-channel YouTube yang kemudian menayangkan gosip ya. Dulu di TV juga sudah ada sebenarnya. Ada program TV ya gosip ya namanya ya. Gosip, ada kiss ya. Kiss, ada macam-macam. Okay. Ada silet. Kok silet? Ya betul, silet. Ya. Ada lambe turah. Macam-macam. Ya, macam-macam. Nah sekarang lebih lagi karena TV sekarang sudah tidak lagi dibatasi TV-TV yang punya stasiun seperti yang dulu itu ya. Ada lagi, ditambah lagi podcast ya, dan lain-lain itu. Nah ketika kita turut menyaksikan itu bagaimana itu? Saya kira kalau menyengaja janganlah ya, jangan. Kalau menyengaja nonton seperti itu sebaiknya dihindari, ya, jangan menyengaja. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah berita ya, di mana berita itu tiba-tiba memang muncul ya, entah itu di televisi atau di dan secara tidak sengaja kita turut, karena terkadang saya misalnya antrian begitu di ruang tunggu ya, apa di rumah sakit, apa di bengkel, apa di mana misalnya, kita duduk di depan kan ada televisi itu ya, ada pemberitaan seperti itu. Gimana kira-kira ketika kita menangkap berita-berita seperti itu atau semacam gosip-gosip itu? Sebenarnya tidak masalah kalau kita tidak menyengaja ya. Asalkan kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya ya, jangan turut menyebarluaskan. Tapi kalau ada berita seperti ini, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil? Nah itu yang kita ambil. Karena salah satu sifat orang mukmin, orang mukminah, ya, laki-laki beriman atau perempuan beriman, itu bisa mengambil hikmah di balik kejadian apa saja. Baik itu kejadian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dia pandai untuk mengambil hikmahnya. Kata Rasul, ini juga sebuah hadis ini, bahwa barang siapa yang tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian apa saja, itu diibaratkan seperti orang yang datang kepada seorang peternak, ya, peternak kambing, lalu mengatakan, Pak peternak, saya kepingin menyembelih satu di antara hewan ternakmu itu. Maka peternaknya mengatakan, silahkan ambil ya. Maka orang ini kemudian langsung menangkap. Tetapi yang ditangkap bukan hewan ternaknya, yang ditangkap adalah penjaganya, yaitu anjingnya yang ditangkap. Artinya apa? Orang ini diberi kebebasan untuk mengambil yang positif. Mengapa yang diambil kok yang negatif? Jadi orang seperti ini tidak baik. Kalau kita menyaksikan berita-berita, tetapi yang diambil justru yang jelek-jeleknya, yang jelek-jeleknya disebarluaskan. Itu seperti tadi perumpamaannya kata Rasul. Seperti orang yang dipersilahkan untuk ngambil wong sing milih sing gede dhewe wedhuse terus dibelah tinggi kambing guling loh, enak ya. Tapi yang dipilih kok anjingnya itu. Nah ini, jadi itu Bu Zulfa, jadi kalau kita tanpa sengaja mendengarkan berita-berita seperti itu, kita ambil sisi positifnya. Karena tidak bisa kita terlepas dari itu sebenarnya. Termasuk saya ini kan banyak orang yang cerita-cerita begini begitu. Kalau saya tidak bisa mengambil hikmah dari situ dan tidak bijak, dapat cerita dari si A terus elek tak ceritakan kepada orang lain. Nah, ini kan kurang ajar. Ya. Tidak berupaya untuk bagaimana memberikan solusi, tetapi malah nambahi masalah ini. Ya.
Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah orang yang melaksanakan sholat jendit, tidak ada tumak ninahnya. Masa tarawih 23 rakaat itu hanya 7 menit ya? Di Blitar itu? Di Blitar ya. Ya, sholat seperti itu tidak ada sama sekali manfaatnya. Dia hanya memperoleh keringat mungkin. Ya, senamnya saja mungkin, olahraganya. Bahkan kalau menurut hemat saya, ini mestinya MUI juga harus tegas ini. Ya, harus menerbitkan fatwa haram, sebenarnya itu pelecehan itu. Ya, kalau bacaannya saja alamin walab tolin amin, wet itu. Tidak ada tuntunan dari Rasul seperti itu. Ya. Nah, ini sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini nanti jadinya. Maka ibu-ibu, jika memang tidak bisa merubah kemungkaran itu, setidaknya ibu-ibu jangan terlibat. Ya, termasuk mendukung jangan. Ketok iki di dadek ini gerakan senam apik. Lalu gerutu ke sana melu-melu ikut-ikut ya ke sana. Nggih, baik. Jadi hal demikian tidak dibenarkan, tidak dibolehkan mestinya. Saya kira itu, Bu Zulfa. Yang lainnya, mudah-mudahan sudah cukup. Oh, tasih. Nggih. Monggo Ibu, mikrofonnya tengah, wonten tengah. Ibu yang ageman merah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai dengan zakat mal. Bagaimana cara menghitungnya sedangkan pendapatan kadang melebihi pengeluaran? Apa itu pendapatan bersih atau pendapatan kotor? Ya. Kurang saya kurang tahu. Nggih, baik. Oh nggih, baik Ibu sinten? Ibu Yusi dari Bandar. Ibu Yuki nggih dari Ibu Yusi dari Bandar. Nggih ngapunten Bu. Nggih niki kupinge nggih pun mulai. Nggih. Ibu Yusi saking Bandar kula apal nih. Baik, cara menghitung zakat mal, okay. Ada dua pendapat memang. Zakat mal itu bisa dihitung bruto, bisa dihitung neto, ya. Imam Syafi'i itu, menurut pendapat Imam Syafi'i memang bruto, pendapatan kotor. Menurut Imam Abu Hanifah itu neto, pendapatan bersih. Maksudnya pendapatan kotor itu selain utang loh, nggih. Jadi harta sekian banyak dari hasil usaha dan lain sebagainya, termasuk bayar listrik, bayar pajak, bayar ini, itu dihitung semuanya itu. Dihitung semuanya. Itu jumlahnya sampai nisab tidak, senilai dengan emas 85 gram atau tidak. Ya, 1 gram sekarang katakanlah 3 juta, nggih. 3 juta kali 85 niku pinten nggih? Pinten? 8 kali 3 itu 24. Yang setengah yang 5-nya itu jadinya berapa? 255 ya? 65 ya? 255 ya, 255 juta. Oke. Kalau total harta ibu ada 255 juta, kalau menurut Imam Syafi'i tadi, tapi dikurangi utang ya, yang bukan utang loh, oke. Kalau utangnya sudah atau sudah tidak punya utang, pokoknya jumlah total sekian 255, umurnya sudah sudah 1 tahun di astanipun ibu. Umur kepemilikan itu sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan 2,5%-nya.
2,5% dari 255 itu sama dengan pinten niku? 6 juta lebih ya? 6 juta lebih. Ya, 6.250.000 kira-kira sekian. Ya, jadi mengeluarkan sekian. Tapi menurut pendapat Abu Hanifah itu neto. Neto itu berarti kalau 255 tadi misalnya total harta kekayaannya, mulai rumah dan lain sebagainya, rumah yang ditempati tidak dihitung loh, mobil yang dipakai operasional tidak dihitung, perhiasan ibu-ibu yang dipakai, ya, tidak dihitung juga, tidak dihitung. Selama wajar loh ya, selama wajar. Mosok sing dipakai sampai 3 kilo. Kalungnya sepiro, gelangnya sebentar total terus telung. Nah, itu kalau itu tidak wajar, tidak wajar. Jadi yang dipakai itu tidak dikeluarkan zakatnya. Ibu-ibu punya rumah besar tingkat, luas sekali, tapi itu untuk dipakai, ditempati tinggal, tidak dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya adalah yang memang bersifat tumbuh berkembang untuk usaha. Rumah misalnya untuk kos-kosan, hasil dari kos-kosan itu loh yang dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, rumah plus hasil kos-kosannya itu di total baru 2,5%-nya dikeluarkan. Tapi menurut Abu Hanifah hasilnya saja, rumahnya tadi tidak. Rumahnya tadi tidak. Ya. Terus nih? Harta warisan. Ya, kalau sampai nisab ya, kalau sampai nisab, harta warisan yang bersifat apa? Investasi, investatif. Artinya ya tergantung wujud warisannya ya. Kalau tanah berupa sawah, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari pertaniannya itu. Mungkin ditanami padi misalnya, maka panenan dari padi itu, kan nisabnya padi itu atau panenan hasil pertanian itu adalah setiap mencapai 7 kintal, ya, setiap mencapai 7 kintal itu dikeluarkan 10%-nya itu kalau pertanian yang tidak pakai pendanaan, pembiayaan. Lek dijar wis tukul-tukul dhewe, ya, kari panen. Nah itu zakatnya 10%. Tapi kalau digarap dengan mengeluarkan biaya, zakatnya, menunaikan zakatnya 5%. 5% saja. Tidak 10%. Dan itu mengeluarkannya setiap panen. Tidak 1 tahun sekali, tapi setiap panen. Ya, misalnya panenannya mendapatkan 1 ton, berarti yang dizakatkan, yang dikeluarkan berapa? Kalau 10% berarti 1 kintal. Kalau 5% berarti 50 kilonya. Begitu Ibu, tergantung kepada wujud warisannya apa. Kalau warisannya rumah dan rumahnya dipakai, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Oke. Zakat mal itu kan ada 5 Ibu ya. Zakat mal itu ada pertanian, peternakan, perniagaan, terus apa lagi ya? Perhiasan, satu lagi harta temuan, bahasa Arabnya rikaz. Jadi ibu-ibu misalnya jebol kunyit enten kebone, makbrol tibane nang sore kok enek teko. Tekone dibuka, jerone lha kok enek gambar kodok tapi mati. Kodoke diutik-utik, lho kok kuning. Tibane emas yang dibentuk seperti kodok misalnya. Kok mencapai nisab tadi, ya, mencapai 85 gram tadi, harus dikeluarkan zakatnya.
2,5%. Ngaten nggih? Ya. Jadi ada 5 tadi sebenarnya, tapi sekarang bisa berkembang. Ada zakat profesi, ya macam-macam sekarang. Ada zakat surat-surat berharga juga ada. Ya, sekarang berkembang. Dulu hanya 5 itu. Apa tadi? Pertanian, peternakan, perniagaan, perhiasan, dan temuan, harta temuan. Nggih, mekaten mbok bilih ingkang saged kawula aturaken cekap ya, karena saya juga harus meluncur ke Surabaya ini. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang ke seberang. Cakepnya diganti kecap. Saya ulang, burung merpati terbang ke seberang. Hinggap sebentar di dahan cemara. Mari mengaji dengan hati yang terang, agar hidup penuh berkah dan pahala. Nggih mekaten ibu-ibu, semidah malih wonten kirang lan lepatipun nyuwun agunging pangapunten, sugeng nindakaken siam lan mugi-mugi sami nampi Lailatul Qadar. Ngantos pinanggihan malih insyaallah mugi-mugi Allah paring yuswa panjang manfaat berkah, sehat lahir batosipun lan mirah rezekinipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.